Kalau paham kenapa dirahasiakan begini? Kenapa dirahasiakan? Karena ilmu ini itu berdasarkan hadis Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah ini membawa dua ilmu dari Rasul. Yang pertama dijelaskan untuk umum, yang kedua kalau dijelaskan maka akan digorok leher ini. Gitu. Jadi saya beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu memerintahkan Abu Hurairah ini untuk merahasiakan. Maka kami ikut juga tuh merahasiakan. Apakah ada orang yang tidak merahasiakan? Banyak. Banyak sekali. Tetapi mereka tidak mempunyai izin. Maksudnya dari sisi dari Thariqah Qarqariyah ya, maksudnya dari dalam gitu. Saya gak anu yang lain. Kalau ada yang menyebarkan ilmu ini dan tidak mempunyai izin, maka dia tidak digorok lehernya, karena dia hanya baca panduan. Nah, kalau di kami itu dicemplungkan ke lautan hakikat tuh, sehingga jadi lautan hakikat itu sendiri, di mana lautan hakikat itu tidak terbagi-bagi, tapi seorang murid yang sudah jiwanya mampu menampung ini, dia menjadi bagian yang dari tidak terbagi-bagi itu. Begitu yang pertama, beradab kepada Rasulullah. Yang kedua, kenapa dirahasiakan? Karena kalau ini diumbar, tidak semua orang mampu. Kayak tadi Bang Bocah Ampel di komen sebelumnya, kalau kita menghadap pohon itu jadi apa tuh? Saya baca nih, berarti kalau kita menghadap pohon berarti itu juga Allah ya. Nah itu orang kalau baca itu orang awam, atau bahkan walaupun bukan orang awam ya, orang yang alim, langsung itu disesatkan tuh. Dan memang ketika diucapkan itu tersesat. Begitu, ketika diucapkan itu tersesat. Dan ketika tidak diucapkan pun tidak begitu bentuknya, kalimatnya tidak. Karena ketika itu tidak diucapkan, maka dia menjadi bahasa cinta, bahasa kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya yang penting tuh. Bukan melihat ini, melihat itu kita jadi bahasa cinta. Mungkin paham ya. Jadi itu karena kenapa dirahasiakan? Karena tidak semua orang mampu mengemban amanah ini. Yang kedua. Yang ketiga begini, kenapa dirahasiakan? Misal nih, ada orang suka ngerokok gitu ya, suka ngerokok. Lalu dia dikasih apa tuh? Korek, dia senang sekali. Tapi kalau orang ngasih korek ke saya gak senang. Malah buat apa? Karena saya nggak ngerokok. Kalau di sini air mau masak air, tinggal pencet. Jadi orang ngasih korek api ke saya nggak bakal senang. Begitu juga kalau ini diumbar ke halayak ramai, ya orang-orang jadi gak mencari, seakan-akan ini ilmu pasaran begitu. Padahal ini adalah, itu ada syair yang menyebutkan tuh dari siapa? Saya menyembunyikan ilmu, itu permatanya ilmu saya sembunyikan gitu. Karena tadi ilmu ini bukan ilmu kaleng-kaleng. Makanya disebutkan di kami itu orang yang baca dari buku, dia hanya baca buku panduannya. Kalau menyemplung ke dalam lautan hakikat, belum jadi lautan hakikat. Ketika dia mendekati cahaya, belum jadi cahaya. Dia hanya berimajinasi, berhayal. Nah di kami itu enggak. Itulah diantara salah satu dirahasiakannya. Kalau ulama-ulama tasawuf berkata, kenapa dirahasiakan? Ini alasan keempat berarti ya, apa kelima? Kenapa dirahasiakan? Ya karena tadi sebenarnya enggak dirahasiakan juga sih ya, diisyaratkan. Karena di dalam Al-Quran juga sangat gamblang disebutkan tuh, aynama tuwallu fathamma wajhullah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Itu jelas. Tapi orang, ini ayat-ayat mutasyabihat, begitu tuh. Atau ayat-ayat yang perlu ditakwil begini. Kayak yang tadi ini Bang siapa nih? Bang Bocah Ampel mungkin paham. Atau mungkin mau nyoba-nyoba saya mungkin agar diungkapkan begitu. Enggak. Saya menjaga amanah untuk sir ini. Di kami ada 70 sir tahapnya tuh. Untuk sir ini tetap dirahasiakan. Jadi saya tetap merahasiakan gitu.
Itulah kenapa dirahasiakan Bang Bocah Ampel. Salam kenal.